Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Maulidia Saputri, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Junaidi MPDI. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan hukum tajwid dan makhorijul huruf pada surah As-Sajadah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Artinya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Terdapat beberapa hukum tajwid yang ada pada surah As-Sajadah. Yang pertama, tafkhim, karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah hamzah berharokat fathah. Cara membacanya tebal. Yang kedua, alif lam samsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah lam dibaca idgham atau masuk ke huruf lam. Yang ketiga, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf jal berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ketiga, alif lam samsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah sin dibaca idgham. Yang kelima, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keenam, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf waw berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. 7. Alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf hamzah dibaca secara jelas. Yang ke-8, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-9, mad lin, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf ba berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Yang ke-10, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-11, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf pa bertemu kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-12, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf ya berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ketiga, ikhfa, karena huruf mim berharokat kasroh tanwin bertemu huruf sa. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menepati huruf sa. Yang ke-14, gunah, sebab mim bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat.
Yang ke-15, mad asli atau mad tabi'i karena huruf waw berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-16, alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf ain dibaca secara jelas. Yang ke-17, mad asli atau mad tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-18, idgham mislain karena huruf mim bersukun bertemu huruf mim dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 4 harokat. Yang ke-19, ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf dal. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 4 harokat. Yang ke-20, mad asli atau mad tabi'i karena huruf dal berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-21, mad silah qasyirah sebab huruf ha bertemu dengan huruf selain hamzah. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-22, idgham bigunah karena huruf nun sukun bertemu huruf waw bertasydid dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 4 harokat. Yang ke-23, idgham bigunah karena huruf ya berharokat kasrah tanwin bertemu huruf waw bertasydid dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 2 harokat. Yang ke-24, mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-25, mad arid li sukun karena huruf mad jatuh setelah huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2, 4, dan 6 harokat. Ke-26, mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang terakhir 27, mad arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2, 4, dan 6 harokat paling maksimal. Yang pertama, huruf alif, tempat keluar huruf rongga mulut, karakteristik tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Selanjutnya huruf lam, tempat keluar huruf, kedua pangkal bibir ujung lidah bertemu gusi, muka, atas, bagian kiri dan kanan, karakteristik napas ditahan, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna. Pangkal lidah tidak bertemu langit-langit, sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu. Keluarnya lancar atau ringan dan lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah. Huruf H, tempat keluar huruf, tenggorokan bagian tengah, karakteristik napas berhembus, suara tidak tertahan, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit, sebagian permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu, keluarnya tidak lancar dan hati-hati. Huruf dal, punggung ujung lidah bertemu pangkal 2 gigi seri muka atas bagian dalam, karakteristik napas ditahan, suara tertahan, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit, sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu, keluarnya tidak lancar dan hati-hati, memantulkan suara tambahan. Huruf ya, tempat keluar huruf, tengah lidah sejajar dengan langit-langit, karakteristik napas ditahan, suara tidak tertahan, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit, sebagian permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu, keluarnya tidak lancar dan hati-hati. Huruf ho,
Tempat keluar huruf dikeluarkan dari tenggorokan ujung atas. Karakteristik napas berhembus, suara tidak tertahan, mengangkat pangkal lidah saat membunyikan huruf sehingga bunyinya tebal dan berat, sebagian permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu, dan keluarnya tidak lancar dan hati-hati. Huruf kop, tempat keluar huruf, pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus. Karakteristik napas ditahan, suara tertahan, mengangkat pangkal lidah saat membunyikan huruf sehingga bunyinya tebal dan berat. Sebagian permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu, keluarnya tidak lancar dan hati-hati, memantulkan suara tambahan atau kolkolah. Huruf sin, tempat keluar huruf, keluar dari tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Karakteristik napas berhembus, suara tidak tertahan, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit, sebagian permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu, keluarnya tidak lancar dan hati-hati. Selanjutnya huruf waw, tempat keluar huruf, memonyongkan bibir. Karakteristik napas ditahan, suara tidak tertahan, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit, sebagian permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu, keluarnya tidak lancar dan hati-hati, membunyikan huruf dengan lembut, membunyikan huruf dengan lirih. Selanjutnya huruf ta, tempat keluar huruf, keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi bagian atas. Karakteristik napas berhembus, suara tertahan, pangkal lidah tidak bertemu langit-langit, sebagian permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu, dan keluarnya tidak lancar dan hati-hati. Selanjutnya huruf ro, tempat keluar huruf, ujung lidah mengarah dekat punggungnya, dipertemukan dengan langit-langit di depan sesudah makhraj nun. Karakteristik napas ditahan, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna. Pangkal lidah tidak bertemu langit-langit, sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu. Keluarnya lancar atau ringan, lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah, satu kali getaran halus ujung lidah. Yang terakhir huruf dot, tempat keluar huruf, keluar dari dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham. Karakteristik napas ditahan, suara tidak tertahan, mengangkat pangkal lidah saat membunyikan huruf sehingga bunyinya tebal dan berat, menempelkan lidah dengan langit-langit sehingga mengucapkan huruf bunyinya lebih besar dan berat, keluarnya tidak lancar dan hati-hati, memanjangkan lidah.